Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Ketika itu orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi, ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu mulai berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, orang-orang Yahudi berpegang tentang hukum Sabat mengenai bahwa pada hari Sabat tidak boleh orang itu bekerja. Di sana yang mau dihardik oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah Yesus yang menyembuhkan pada hari Sabat. Dan yang kedua adalah orang yang baru disembuhkan oleh Tuhan Yesus yang mengangkat tilamnya dan pulang. Di sini kita bisa melihat bahwa orang Yahudi menyalahpahami dua orang tersebut. Pertama, kita bisa melihat bahwa orang Yahudi, orang yang sakit yang disembuhkan itu sebetulnya bukan bekerja, tetapi dia memang mengangkat tilamnya untuk pulang karena telah sembuh. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa pada hari Sabat Tuhan yang berbelas kasih mau untuk menyapa orang-orang yang senantiasa memohon kepadanya. Pada hari Sabat kan orang sibuk pergi ke tempat ibadah untuk memohon kepada Allah, untuk Allah bertindak. Kita bisa melihat di sana, Tuhan justru mau menunjukkan bahwa pada hari Sabat itu, dia bertindak menunjukkan belas kasih-Nya walaupun orang itu yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus itu tidak meminta kepadanya. Tetapi belas kasih Tuhanlah yang menggerakkan dia untuk bisa menyembuhkannya. Baik, itu ada sesuatu. Tetapi sebelum terjadi adanya mujizat itu, ada sesuatu yang perlu kita cermati. Orang yang sakit dalam kondisi lama itu, yang lumpuh itu, dia ingin untuk bisa menceburkan diri ke kolam Betesda itu pada saat air bergoncang. Karena mereka punya keyakinan bahwa pada saat air bergoncang itu, yang menggoncangkan adalah Allah, maka kalau orang itu turun ke sana, sembuhlah semua penyakitnya. Tetapi orang itu tidak bisa turun ke sana karena pertama dia tidak mampu berjalan, yang kedua karena orang berebutan ke sana.
kita bisa melihat sesama orang yang sakit, orang tidak memikirkan orang lain. Yang dia pikirkan adalah dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri sembuh. Sehingga orang tidak memikirkan bahwa ada orang yang sakit sudah lama di situ. Dia yang penting adalah dia ingin sembuh, disembuhkan. Lalu yang kedua, yang disalah mengerti adalah yang menyembuhkan adalah kolam Bethesda itu. Padahal yang menyembuhkan adalah Allah sang penyembuh, bukan kolamnya. Ini juga seringkali terjadi dalam diri kita. Kalau misalnya ada misa penyembuhan, yang dicari bukanlah Allah yang ada dalam Ekaristi yang ditemukan di dalam tubuhnya itu, tetapi penyembuhan karena dipimpin oleh romo tertentu. Tidak hanya romo misalnya, ada pemimpin-pemimpin agama yang lain misalnya, oh dia mampu menyembuhkan, orang mencari penyembuhan. Padahal yang bisa menyembuhkan adalah Allah. Nah, tapi orang menokohkan seseorang atau menokohkan tempat tersendiri. Nah, ibu bapak, saudara-saudara kasih, orang seringkali dibelokkan. Maka kita sebetulnya dalam bacaan Injil hari ini, sebetulnya Tuhan Yesus dengan penyembuhan orang yang sakit lumpuh lama itu mau menunjukkan bahwa dialah sang sumber kebaikan. Bukan tempat ini atau bukan orang itu yang bisa menyembuhkan, tetapi hanya Tuhan. Lalu yang kedua yang bisa kita renungkan adalah Tuhan mau menyembuhkan karena belas kasih-Nya. Belas kasih itulah yang menggerakkan dia. Dan dia tidak mau untuk dikenal. Sehingga pada setelah menyembuhkan orang itu, Tuhan Yesus menghilang di tengah kerumunan. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa yang penting adalah kebaikan itu bukanlah yang diwartakan orang yang mewartakan kebaikan. Sedangkan kalau diri kita memberikan kebaikan. Tetapi sekaligus dalam diri kita ini, pribadi kita yang ingin diwartakan oleh semua orang. Bukan kebaikannya. Maka kita diingatkan, biarlah kebaikan itu yang diwartakan, bukan orangnya yang memberikan kebaikan. Karena dalam diri kebaikan itu, ada Allah yang bekerja sebetulnya. Walaupun kita sendiri, kalau kita bekerja, melakukan kebaikan, kita dipakai oleh Allah untuk memberikan kebaikan. Tetapi kita kan hanya sarana. Tapi istilahnya yang melakukannya adalah Allah sendiri. Maka mari kita bersama-sama mencoba untuk kembali di dalam kita melakukan kebaikan atau juga kita mengalami kebaikan, kita mengembalikan itu kepada Allah. Kalau kita melakukan kebaikan, Allah yang bekerja dalam diri kita. Kalau kita mendapatkan kebaikan, kita mendapatkan dari Allah. Ibu, bapak, saudara, saudari yang terkasih. Maka kita sebetulnya dalam bacaan hari ini itu dijernihkan oleh Tuhan. Supaya kita bisa mengenal siapa Allah itu. Selamat merenungkan.